Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Kawan saya dari Purwokerto, inisialnya apa ya, nggak usah pakai inisial, pokoknya pengusaha ini pakaian ya, punya toko besar pakaian di Purwokerto, mengatakan di voice note teman-teman, saya waktu bahas Yusuf Mansur itu katanya sudah, yang dia terkesan sudah tidak batuk-batuk. Ya memang saya alhamdulillah sudah sembuh, meskipun masih dalam perawatan sebulan sekali ya, kontrol di dompet duafa. Tapi ada yang jauh lebih menarik, dia bilang Yusuf Mansur mulai tersudut katanya, dipakai mulai tersudut ya. Terus saya ingat ya, Yusuf Mansur kan tersudut itu karena sudah banyak yang bahas di YouTube dan semuanya menyalahkan Yusuf Mansur, dan tampaknya Yusuf Mansur dengan klarifikasinya tidak bisa berbuat banyak ya di era YouTube sekarang. Jadi kemudian saya ingin bicara sekarang tentang Yusuf Mansur yang tersudut itu. Kalau dia kan punya klub bola di Hongaria atau di Polandia itu Yusuf Mansur. Kalau misalnya contohnya seorang pemain bola untuk sekelas Messi yang dikurung begitu oleh lawan-lawannya, dia dengan manuvernya bisa keluar dari kepungan ya, dia nggak mungkin tersudut ya. Sebagaimana juga Diego Maradona dulu di zaman jaya-jaya, dia bisa keluar dari kepungan dan dia tidak pernah tersudut ya, meskipun dikepung oleh lawan-lawan politiknya. Begitu juga Zinedine Zidane itu ya, pemain dari Prancis. Tapi kelihatannya kalau dalam konteks sekarang itu betul-betul ya, Yusuf Mansur tersudut karena banyak sekarang channel-channel itu yang begitu bebas ya, menghantam dari seluruh penjuru mata angin untuk kasus Yusuf Mansur. Akar dari persoalan ini ketika dulu Yusuf Mansur menggunakan sebuah stasiun TV yaitu ANTV untuk memasarkan investasi itu loh, investasi patungan usaha dan patungan aset tahun 2011. Saya juga terpesona waktu itu kan, cuman nggak bisa ikut karena nggak punya duit. Tapi yang punya duit itu yang sekarang jadi bermasalah ya, 11 tahun 10 tahun kemudian ya. Meskipun kata Yusuf Mansur dalam klarifikasi, meskipun tanpa bukti, sudah sebagian besar sudah dikembalikan dengan diberikan sedikit keuntungan, tapi orang masih bisa menghajar dia dengan channelnya. Mana buktinya? Kalau cuma klarifikasi secara lisan, semua orang juga bisa, dan itu tidak cukup meyakinkan ya. Jadi soal YouTube sekarang yang membuat Yusuf Mansur tersudut, YouTube ini kan gejala modern. Dia baru Allah titipkan ke manusia modern tahun 2005. Sementara tahun 2011 orang belum bisa menggunakan YouTube, belum dikenal YouTube itu belum berpengaruh seperti sekarang. Yang berpengaruh waktu itu ANTV, orang masih melihat Yusuf Mansur di ANTV. Dan sekarang tahun 2011, 10 tahun setelah ANTV, yang kemudian stasiun TV itu ditinggalkan, orang kemudian memiliki TV masing-masing. Dan itu tampaknya yang tidak diantisipasi oleh siapa? Oleh Yusuf Mansur, yang nggak bisa lagi mempengaruhi massa dengan satu arah. Sekarang sumber-sumber opini itu sudah ada di HP masing-masing, dan orang berhak untuk menilai siapa Yusuf Mansur gitu. Dan ini yang membuat mungkin dia tersudut. Dan kita teringat soal YouTube, siapa yang menciptakan YouTube itu. Ini kan sebenarnya YouTube itu diciptakan oleh siapa ya? Steve Chan, terus Chad Hurley, sama satu lagi orang Islam tuh, yang co-foundernya, yang pencipta pendiri YouTube, yaitu Jawed Karim ya, orang Arab ya, orang Arab. Jadi orang Islam tuh, 3 orang itu, yang Steve Chan, kemudian siapa? Chad Hurley dan Jawed Karim ya. Dan inilah mereka yang berjasa, yang membentuk ya, yang membuat Yusuf Mansur sekarang tersudut. Dan mereka adalah yang kemudian disebut sebagai PayPal mafia ya. PayPal mafia itu orang-orang yang memiliki skala bisnis yang
yang besar ya, dari startup, kemudian mereka melakukan semacam blitz scaling sehingga startup itu dalam waktu 10 tahun itu menjadi berlipat-lipat ininya, asetnya dan pengaruhnya ke seluruh dunia, termasuk kekayaan dari orang-orang yang kemudian disebut sebagai PayPal Mafia. Salah satu grup PayPal Mafia itu seperti Elon Musk ya, yang memiliki menjadi CEO dari SpaceX yang berhasil menerbangkan roket dan kembali bisa mendarat roket itu setelah menembus ruang angkasa, dan juga merintis pembuatan mobil listrik Tesla itu si Elon Musk ya, kalau kita baca bukunya itu yang bahasa Inggris itu ya. Kemudian bagian dari PayPal PayPal Mafia itu juga adalah ini yang mendirikan sosial media khusus untuk pekerjaan yang satu hari dikunjungi 1,3 miliar pengunjung, yaitu LinkedIn ya. Pendirinya tentu Reid Hoffman. Tetapi LinkedIn yang didirikan oleh Reid Hoffman itu kemudian diintegrasikan atau diakuisisi oleh Microsoft ya tahun 2016, dibeli dengan 25 miliar dolar ya. Nah, itu sebagian dari PayPal Mafia ya. Dan mereka rata-rata lulusan Stanford ya. Sebagaimana Steve Jobs yang memiliki Apple itu juga adalah lulusan Stanford. Nah, kembali kita ke mafia PayPal Mafia, yaitu pendiri YouTube yang membuat Yusuf Mansur itu tersudut karena YouTube sekarang sudah menjadi begitu otonom dan begitu merdeka dan bisa digunakan plus dan minusnya. Dan tampaknya Yusuf Mansur harus mengambil jalan baru, tidak melakukan klarifikasi, tetapi dia harus membayarkan hutang itu secara real dengan time bound, dengan deadline yang pasti kapan harus selesai. Dan saya dulu sudah mengusulkan supaya dibikin website untuk setiap pengaduan, berapa jumlah uangnya, mana datanya, dan kemudian ini setiap orang yang ngadu dari berbagai kota dari seluruh dunia itu kemudian menitipkan atau meletakkan nomor rekeningnya untuk Yusuf Mansur segera mentransfer kalau itu memang dianggap satu perjanjian yang bisa dibatalkan karena merugikan salah satu pihak dan mereka meminta uangnya kembali. Jadi harus diselesaikan bukan dengan klarifikasi melalui YouTube ya. Jadi jangan disalahkan Jawid Karim, jangan disalahkan Steve Chen, atau jangan disalahkan Chad Hurley yang mendirikan YouTube ya. Jadi kalau Yusuf Mansur menurut saya tidak melakukan satu usaha yang sungguh-sungguh, yang real, dan membayarkan secara konkret uangnya dan memang sudah diterima oleh yang merasa dirugikan, nggak usah main polisi, nanti urusannya ribet. Kalau Yusuf Mansur belum menyelesaikan hutang-hutangnya di dunia, maka dia akan tetap tersudut, tetap tidak bisa melakukan manuver sebagaimana pemain bola yang bisa melepaskan diri dari kepungan. Yusuf Mansur bukanlah Messi, Yusuf Mansur bukanlah Zidane, Yusuf Mansur bukanlah Diego Maradona. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa, aku makan siang dulu ya. Pakai apa ini makan siang? Sayur kemarin kayaknya. Sayur blendrang. Ya begitulah rakyat ya. Nggak banyak pilihan dalam makan, yang ada dimakan. Meskipun nggak enak misalnya ya, nggak usah diungkapkan ke pasangan hidup kita, dimakan aja. Kalau nggak cocok nggak usah dimakan ya, diem aja, puasa sampai besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda.